Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam program kajian bulan suci Ramadan. Hari ini, hari ke-12 di bulan suci Ramadan ini, kita akan membahas seputar tilawah Al-Quran dari bagian kedua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi karunia besar kepada siapa yang menaatinya dan berharap kepadanya, dan yang keras siksanya bagi siapa yang berpaling dari zikir dan durhaka kepadanya. Allah menurunkan Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta dan pelita bagi para penempuh jalan kebenaran. Siapa yang berpegang teguh dengannya akan meraih cita-citanya, dan siapa yang melampaui batas-batasnya serta menyia-nyiakan hak-haknya, ia merugi dalam agama dan dunianya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya, yang sempurna dalam sifat-sifatnya, maha suci dari tandingan. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya yang dipilih dan dimuliakan. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan salawat kepada beliau, keluarga, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan selama fajar terbelah dan cahayanya bersinar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan salam dengan sempurna. Wahai saudara-saudaraku, telah disebutkan pada majlis kelima bahwa tilawah Al-Quran itu ada dua jenis, yaitu tilawah lafaznya atau membacanya. Adapun jenis kedua yaitu tilawah hukumnya yang berkaitan dengan hukum, dengan membenarkan beritanya, mengikuti hukumnya, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jenis inilah tujuan terbesar dari diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Karena itulah para kaum salafus salih radhiyallahu anhum menempuh jalan ini. Mereka mempelajari Al-Quran, membenarkannya dan menerapkan hukum-hukumnya dengan penerapan yang positif berdasarkan akidah yang kokoh dan keyakinan yang benar. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah berkata, orang-orang dahulu mengajarkan Al-Quran kepada kami, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan selain mereka, menceritakan bahwa mereka jika mempelajari 10 ayat dari Nabi SAW, mereka tidak melampauinya hingga mempelajarinya serta mengamalkannya. Mereka berkata, kami mempelajari Al-Quran, ilmu dan amal sekaligus. Jadi tilawah inilah yang menjadi poros kebahagiaan dan kesengsaraan. Allah Ta'ala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Dia atau Allah berfirman, demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Begitu pula pada hari ini kamu diabaikan, dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.
Allah menjelaskan dalam ayat-ayat mulia ini pahala orang-orang yang mengikuti petunjuknya yang dia wahyukan kepada para rasulnya, dan yang paling agung darinya adalah Al-Quran yang agung ini, dan dia menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang berpaling darinya. Adapun pahala orang-orang yang mengikutinya adalah mereka tidak sesat dan tidak celaka, sedangkan hukuman bagi orang-orang yang berpaling darinya dan sombong untuk mengamalkannya adalah kesengsaraan dan kesesatan di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Di kuburnya ia berada dalam kesempitan dan kesengsaraan. Kuburnya disempitkan hingga tulang rusuknya saling bertemu. Pada saat dibangkitkan ia dalam keadaan buta, tidak dapat melihat. Allah Ta'ala berfirman, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukma wa summa ma'wahum jahannamu kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Setiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Karena mereka telah buta di dunia dari melihat kebenaran, tuli dari mendengarnya, dan menahan diri dari mengucapkannya. Mereka berkata, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqaru wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu lakukanlah sesuai kehendakmu, sungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas mereka di akhirat dengan balasan yang sepadan dengan keadaan mereka di dunia, dan dia menyanyiakan mereka sebagaimana mereka telah menyanyiakan syariatnya. Allah Ta'ala berfirman, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Allah berfirman, Allah berfirman, demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Rasulullah SAW berkhutbah kepada manusia pada Haji Wada'. Beliau bersabda, inna syaitana qad ya'isa ayyubada bi ardikum walakin radiya ayyuta'a fi ma siwa dhalik mimma tahaqaruna min a'malikum fahdharu inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi falan tadillu abada kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Sungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di negeri kalian ini, tetapi ia ridho untuk ditaati pada selain itu, pada perkara-perkara yang kalian anggap remeh dari amal kalian, maka waspadalah. Sungguhnya aku tinggalkan pada kalian sesuatu jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnahnya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, yumassalul Qur'an yawmal qiyamah rajulan ayyuta bir rajuli qad hamalahu fa khalafa amrahu fa yumassalu lahu khasma fa yaqulu ya rabbi hamaltahu iyai fa bi'sal hamil ta'adda hududi wa du'a faraidi wa raqiba ma'siyati wa taraka ta'ati kama yazalu yuktibu alaihi bil hujaj hatta yuqal sya'naka bih fa yakhudhu biyadihi fa yakhudhuhu biyadihi fama yursiluhu hatta yukibuhu ala min kharihi fin nar waliyadu min zalik.
Al-Quran akan diwujudkan pada hari kiamat dalam bentuk seorang lelaki, lalu didatangkan seorang lelaki yang dahulu membawanya menghafalnya, namun ia menyelisihi perintahnya. Maka Al-Quran diwujudkan baginya sebagai lawan, lalu berkata, wahai Rabbku, engkau memikulkanku kepadanya, tetapi ia seburuk-buruk pembawa. Ia melampaui batasku, menyanyiakan kewajibanku, mengerjakan kemaksiatan kepadaku dan meninggalkan ketaatan kepadaku. Ia terus melontarkan hujah-hujah terhadapnya hingga dikatakan urusanmu dengannya. Lalu Al-Quran mengambilnya dengan tangannya dan tidak melepaskannya hingga menelungkupkannya dengan hidungnya ke dalam neraka. Kita berlindung kepada Allah. Dalam Sahih Muslim dari Abu Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu menjadi hujah pembela bagimu atau justru menjadi hujah penuntut atas dirimu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Al-Quran adalah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima. Siapa yang jadikannya di depannya, ia menuntunnya ke surga, dan siapa yang jadikannya di belakang punggungnya, ia menyeretnya ke neraka. Wahai orang yang Al-Quran menjadi lawannya, bagaimana engkau berharap syafaat dari sesuatu yang engkau jadikan sebagai lawanmu? Celakalah orang yang para pemberi syafaatnya justru menjadi lawan yang menuntunnya pada hari ketika perdagangan meraih untung. Hamba Allah sekalian, inilah kitab Allah yang dibaca di hadapan kalian dan didengarkan. Ia adalah Al-Quran yang jika diturunkan kepada gunung, niscaya engkau akan melihatnya tunduk dan terpecah belah karena takut kepada Allah. Namun pada sebagian kita tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang meneteskan air mata, tidak ada hati yang khusyuk, dan tidak ada kepatuhan kepada Al-Quran sehingga diharapkan ia memberi syafaat. Hati-hati yang kosong dari takwa, maka ia menjadi reruntuhan tandus dan gelapnya dosa menumpuk di atasnya sehingga ia tidak melihat dan tidak mendengar. Betapa sering ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada kita, namun hati kita seperti batu, bahkan lebih keras. Betapa sering Ramadan datang silih berganti atas kita, namun keadaan kita di dalamnya seperti keadaan orang-orang celaka. Yang muda tidak berhenti dari kebodohan masa muda, dan yang tua tidak berhenti dari keburukan sehingga dapat menyusul orang-orang yang bersih. Di manakah kita dibandingkan kaum yang apabila mendengar penyeru Allah, mereka memenuhi seruan, dan apabila ayat-ayat dibacakan kepada mereka, hati mereka bergetar dan bersinar dengan pancaran. Mereka adalah kaum yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Mereka mengenal haknya lalu memilih yang paling murni. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sepatutnya pembaca Al-Quran dikenal dengan malamnya ketika manusia tidur, dengan siangnya ketika manusia berbuka, dengan tangisnya ketika manusia tertawa, dengan waraknya ketika manusia bercampur dengan subuhat, dengan diamnya ketika manusia larut dalam pembicaraan sia-sia, dengan kehusukannya ketika manusia berlagak, dan dengan kesedihannya ketika manusia bergembira. Saudara sekalian dimanapun berada, jagalah Al-Quran sebelum kesempatan berlalu. Peliharalah batas-batasnya dari sikap meremehkan dan durhaka. Ketahuilah bahawa ia menjadi saksi untukmu atau atasmu di sisi Allah yang Maha Mengadili. Bukanlah bentuk syukur atas nikmat Allah dengan menurunkannya jika kita menjadikannya di belakang punggung kita, dan bukanlah termasuk mengagungkan kehormatan Allah jika kita menjadikan hukum-hukumnya sebagai bahan olok-olok. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan ingatlah pada hari ketika orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai celaka aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman Arabku, sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Dan Rasul Muhammad berkata, Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Begitulah bagi setiap Nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Ikuti kajian selanjutnya besok di waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.